Iya, papa tuh meninggal tahun 99. Akhirnya beliau gak sempat ngelihat kita Berumah tangga, menikah, punya anak lagi gitu kan. Terus nggak bisa ngelihat dia 3,5 tahun di ikatan cinta. Jadi nggak bisa ngelihat aku kebeset-beset pas suster ngesot. Aku kan paling dekat sama papa gitu loh. Jadi pada saat kehilangan almarhum tuh kayak berasa banget gitu loh. Kita cuma barengan sama mama. Dan waktu itu tahun 98 itu kan kami kan keturunan Cina. Papa tuh Chinese, Cina Medan. Kayak yang mentally drop karena parno dengan kerusuhan yang terjadi di luar. Terus kerjaannya papa juga ngedrop dan di saat itu kita harus ngirit-ngirit segala macam. Terus ditambah lagi tahun 99, 1 tahun kemudian bokap meninggal gitu. So it was like boom. Disaster bener-bener. Oh gila. Boom. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Elul TV. Hari ini aku punya bintang tamu yang kalem-kalem. Jauh-jauh datang dari Bali. Mereka mampir ke rumah Pejaten dan mereka berdua ini sering dikira anak kembar. Enggak juga. Kembar namanya ya, The Waude Sisters, Cika Waude dan juga Lia Waude. Selamat datang di rumah Pejaten. Terima kasih loh, aku senang banget loh pas ngeliat dalamnya mewah. Emang luarnya kenapa? Enggak kan kalau keluarnya kan parkiran. Oke, ini Suster Mirna. Gimana kabarnya Andi dan juga Aldebaran? Ya sekarang saya udah nggak jadi suster, udah bungkus sinetronnya. Katanya masih jadi suster, ngesot nggak ya? Oh, kalau ngesot ya. Oh ya. Ini suster ngesot. Kalau aku suster Mirna. Emang beneran pernah jadi suster ngesot? Iya dulu film pertama aku. Oh ya? Suster ngesot. Apa sih? Enggak barat-barat semua tuh kakinya tuh. Ya mau gimana? Dijalanin aja udah. Itu di barak ini loh, Abri. Apa sih? Iya, baraknya Army gitu. Jadi ye, ngesot beneran nih? Iya, serius. Wow, itu terpaksa kepepet cari duit apa gimana tuh? Ya, namanya juga lagi masa muda, masa remaja gitu kan. Kayak bawaannya yang penting show. Oke, ini 3,5 tahun Cika Waude berperan di sinetron Ikatan Dinas. Ikatan Cinta. Ikatan Cinta. 1.300-an episode. Alhamdulillah Bun, 3,5 tahun, Dan betul. terus dulu Cika Waude juga terkenal karena gaya ngomongnya. Contohin dong. Kalau di YouTube mah nggak apa-apa kali. Kalau itu nggak apa-apa kali ya. Kan acting. Dulu kan kamu terkenal dengan omongan yang... Iya seperti itu. Maksudnya seperti Ini gini loh. Kan aku pas datang ngelumah penyatin, keren banget. paham nggak? Ika, paham dong. Dulu aku pas datang rumah Pejaten keren banget. Gue masih bisa lah ya. Enggak, maksudnya bener-bener itu kan kalau dulu lebih actingnya emang segitu. Enggak, jadi sebelumnya itu setelah Lenong Bocah itu kita kan dibentuk sama Mas Adit tuh jadi Lenong Bocor. Jadi ada aku, ada Lia, ada almarhum Olga, ada Ruben dan ada satu lagi Raffi Cinon. Nah kata Mas Adit untuk membedakan kita berdua itu kita harus ada satu karakter yang beda nih gitu. Sering dikira anak kembar itu tadi ya. Lia dengan nyablaknya, kayaknya agak lampunya sini ya. Tapi kalau gue begini, Bunda nggak ngeliat gue, ntar Bunda bingung Bunda tuh begini. Nggak apa-apa udah. Nah, Lia dengan karakter nyablaknya, aku dengan yang seperti itu. Itu juga awalnya dari bercanda-bercanda sebenarnya sama Mas Adit. Nah, Mas Adit dengan twing tiba-tiba keluar ide, udah lu begitu aja, jadi biar Lia yang begitu gitu. Oh, jadi yang disuruh nyuruh karakter agak sedikit susah ngomongnya itu memang dibentuk. Oh, Mas Adit ya Gume juga itu. Makasih loh ya udah jauh-jauh. Oh, jadi ini hidupnya
Satu di Jakarta, satu di Bali? Oh gitu, jadi Lia yang di Bali. Aku di Bali, alhamdulillah. Dari 2009 aku udah tinggal di sana sama suami, nikah di sana, terus punya anak di sana, udah mau settle aja udah di sana. Emang sudah warga negara sana lah ya? Udah, aku paspornya Bali. Paspornya Bali. Oke, kangen gak sih main, ini kan udah lama ninggalin sinetron dan film dan bla bla bla. Udah 15 tahun juga di Bali. Kangen gak sih balik ke dunia entertainment? Surprisingly, nggak terlalu kangen-kangen banget. Kayak nggak tahu karena mungkin sekarang fokus prioritasnya tuh udah berbeda gitu. Jadi lebih ke keluarga. Terus bikin Wow The Sisters tuh lebih yang kayak biar kita berdua ada barengnya lagi aja gitu. Karena selama ini kan selalu kepisah, aku dengan karir aku sendiri, Cika dengan karirnya dia sendiri gitu kan. Jadi aku pikir kayaknya lucu nih kalau bisa diamprokin berduaan gitu. Makanya jadilah Wow The Sisters itu. Oke. Dan mungkin Lia lebih nyamannya itu kerjanya di belakang layar kali ya dibanding sekarang ya Lia. Lebih suka di belakang layar dibanding di. Ngapain ngelap-ngelap layarnya gitu? Ya, Oh, bisa juga ya dia ya, ternyata ya lucu ya. Aku siap loh. Karena selama ini di pikiranku Bunda Maya tuh cantik gitu kan. Dan dengan ekspresi mukanya. Lempeng gitu ya? Nah, aku pikir jutek emang loh bener. Gak tahu ya, gue juga bingung kenapa orang bilang gue jutek ya. Gue juga gak tahu, padahal galak loh ya. Tuhanku. Nah ini kalian berdua kan memulai karir bareng. Ikut Sanggar Ananda bareng Ruben dan Olga juga. Iya kan? Mereka di bawah kita sebenarnya untuk Ih sombong amat. Bukan maksudnya Astagfirullahaladzim. Gue jadi ya Allah. Oke, jadi gini. Jadi maksudnya gini loh Bun. Jadi gini loh. Maaf ya Bun, kita ngangkat kaki ya Bun. Udah kayak berasa rumah sendiri dah. Ngangkat kursi juga boleh habis itu. Jadi kita ya Cika itu lebih dulu di awal-awal barengan sama Mbak Oki sama Kamel gitu Bang Opang. Itu di tahun 93. 93. Nah, aku baru masuk di tahun 95. Yang ceritanya Mbak Oki dan Bang Opang itu udah punya anak, sudah beristri dan bersuami gitu. Nah, akulah anaknya Cika dan Noval. Nah, Ruben dan Olga itu masuk di tahun 97. Enggak, 98 deh kayaknya. 98-an, ya. 98 lah. Gitu. Dan Jadi, akhirnya mereka generasi yang Lenong Bocah yang kedua gitu. Dari 93 sampai 97 habis itu mereka regenerasinya. Lenong Noce. Tapi kan masih main bareng kan? Masih banget. bareng. Oke. Nah ini sebagai adik kakak ini pernah bersaing gak sih soal karir? Alhamdulillah iya sih sering banget. karena ini kayak kalau misalnya akunya lagi nggak bisa, karena mungkin karakter kita sama kali ya. Gitu. Jadi suka dicari, oh siapa nih kira-kira komedian yang lucu gitu perempuan gitu. Kalau nggak dicari aku, pada saat itu ya masih ada Lia dan ada Cika gitu. Jadi ya udah tinggal pilih aja salah satunya. Iya. Gitu. Terus kalau misalkan PH kan lumayan banyak. Jadi misalkan Lia udah di satu PH ini, aku nggak mungkin masuk ke PH itu lagi. Jadi lebih baik aku ke PH sebelah kayak gitu. Jadi soalnya kita bersaingnya sehat kok, nggak yang gimana-gimana. Malah aku pernah ngegantiin voice overnya Lia. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi sutradaranya tuh ya bilang gitu. Ngomongnya nggak gitu kan? Enggak ya? Kan Lia, mukanya Lia. Mukanya Lia. Jadi Aku kan suaranya harus yang cantik gitu. Berharapnya. Acara TV kok, pernah acara TV kok. Jadi Lianya lagi ke Jerman. Ya udah Neng lo aja yang gantiin itu, dan anak-anak itu stasiun TV itu, iya nggak apa-apa kok suaranya sama. Ya udah aku isi. Pernah saling iri nggak bisa? Lu dibayar sana dapat duitnya lebih banyak atau enggak? Oh kenapa bisa lebih banyak gitu kan? Pernah gitu nggak? Enggak ya? Atau jangan-jangan harganya samaan? Aku yang marahin dia kadang. Lu jangan terlalu baik. Naikin aja gitu. Lu jangan terlalu baik. Terlalu baik sama itu. Langsung di blacklist sampai sudah. Terus. Enggak sih, kita enggak ya. Cari langsung itu harganya. Tapi Kalau aku kadang orang suka nggak enakan. Kalau Lia tuh saklek. Oh gitu. iya dia mah nggak enak mulu, makanya nggak kaya Bun.
Jangan ngomong begitu. Enggak, dia kaya banget. Bentar lagi kakak gue kaya. Jangan ngomong gitu. Baru tadi dikasih tahu sama bunda. Iya, bentar lagi kakak gue kaya nih Si gitu. Cika itu, nih minggu depan nih. Dapat banyak iklan. Banyak. Amin. Ayo amin ya Allah. Tapi kalau masalah pasangan pernah naksir sesama yang misalnya Sesama jenis. maksudnya bisa gini, sama satu import satu enggak gitu kan, atau misalnya sama-sama itu bagus lucu-lucu sama-sama naksir, atau misalnya gue nungguin bekas adik gue deh atau bekas kakak gue tungguin deh. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah Kebetulan kita beda tipe. ya? Beda banget ya bumi langit ya. Bumi langit. Tapi kadang kita kalau misalnya gitu, yang itu lucu nggak Neng? Kadang suka ngomong gitu, Neng, yang itu lucu nggak? Iya, nanya pendapat aja. Enggak deh, kayaknya kalau kayak yang gitu tuh kayaknya nggak cocok sama lu deh. Gitu. Oh gitu. Untungnya pemberitahuannya kadang selalu masuk akal ya gitu. Akurat. Soalnya kalau misalnya nggak masuk akal gitu kadang suka gini. Pusing. Kayak enggak deh, kayaknya nggak gitu deh. Enggak lah. Tapi beda sih, seleranya beda juga. Terus aku lebih suka yang kayak mature, lebih suka yang mengayomi. Oh, polisi masyarakat. Yoi, mengayomi. Iya, polisi. Betul. Berarti kalau Lia ini kan emang seleranya kan ini kan ya, import ya. Nah, interlokal sama lokal. Interlokal semua ya pokoknya ya. International. Enggak. Sebelumnya ada juga orang Indonesia. Ya ibarat Cuma masuk aja. Ibaratnya dia bandaranya internasional, aku masih domestik gitu aja. Emang sejauh itu ya seleranya ya. Agak beda sih. Emang agak beda sih. Kita juga sebenarnya agak beda. Lo mantan lo banyak kan bule apa orang Indonesia? Bule. Bule. Iya, Orang Indonesia berapa? mah cuma 2 orang ya. 2. Bulenya berapa? 2. Oh 3 bule 2 Indonesia ya, oke. Orang bule sama orang Indonesia lo lebih seneng mana? Dalam arti beda ya, kita kan punya Cara berpikir. cara berpikirnya, maksudnya cara hidupnya. Tapi kan bule kadang-kadang lo gue. Iya, tapi aku tuh suka komit. Terus aku tuh nggak tahu ya, suamiku tuh malah suka bilang kayak yang lu kayak lebih Jerman dari gue deh gitu. Jadi aku tuh nggak tahu kayak yang Jadi bedih gitu ya. jadi kayak kalau misalnya komit tuh ya udah komit gitu. Terus omongan tuh yang dipegang manusia tuh yang dipegang omongannya. Bukan gitu. buntutnya ya. Ya jangan buntutnya, bau takutnya. Takutnya ada abis ngapain gitu nggak mau. Terus kayak yang apa namanya hampir cara berpikirnya hampir sama lah sama aku gitu. Jadi alhamdulillah bisa dapatnya yang cukup open minded. Tapi bener gak sih bule tuh lo gue, bahkan masalah keuangan juga lo gue? Ada. Mungkin ada kali beberapa. Ada. Yang pelit banget juga ada. Cuman kan gak serius kan gitu. Nah untungnya suamiku karena dia juga duda, pernah ngalamin kegagalan itu, jadi ya udah belajarnya dari situ. Kayak yang berarti gue harus apa namanya, ke istri gue tuh harus begini. Tapi mantan suami istrinya orang Indonesia juga? Enggak, orang Jerman. Orang Jerman, oke. Dan malah deket banget sama aku. Karena anak-anaknya juga kan udah sama aku tuh dari umur 9 dan 11 tahun. 2010 kan ya? Ya, dari 2007. 2007. Dari 2007 aku kenal dia. Jadi ya alhamdulillah sih semuanya saling bersinkronisasi dengan baik lah gitu. Syukurnya ya. Oke, kalau orang Indonesia? Ya gitulah. Buktinya aja gagal. 2 kali lagi. Bisa gitu ya. Itu antara goblok yang kelamaan apa gimana ya? Dua-duanya kayaknya Bun. Dua-duanya kayaknya deh Bun. Tapi sekarang udah kawin lagi enggak? Enggak mikir ke arah sana juga sih sekarang. Udah 40-an juga kan umur aku kan, jadi kayaknya. Antara enggak mikir ke sana atau belum nemu?
Lebih nggak mikir ke sana. Oh lebih gak ambil ke sana ya, udah bener-bener gue udah gak mau kayak gitu deh. Kapok, trauma berarti lo ya. Ya, kapok gitu. Sekarang mah yang penting cuan Cuan gitu. Itu hebatnya perempuan kalau bisa single lama tuh bertahan lama tuh bisa daripada laki-laki. Katanya sih gitu. Mitos atau fakta tuh ya? Kebanyakan memang seperti itu ya, wanita-wanita strong gitu ya. Iya sih. Kebanyakan kalau misalnya gini, suami istri ya cerai atau meninggal duluan nih. Laki-laki kebanyakan cepet kawin dibanding perempuan. Mitosnya kan begitu kan. Kalau perempuan ditinggal meninggal suami, dia bisa benar-benar cuma ngurusin anak, istri. Itu kan mitosnya gitu kan. Lo benar-benar udah trauma ya. Udah nggak mau lagi nih ya. Kayak udah capek, bukannya nggak mau lagi, tapi kita udah capek dan nggak mau mikir ke arah sana. Cuman kan kita nggak tahu ya kalau misalkan dikasihnya sama yang di atas. Tapi lo nggak pernah doa untuk minta jodoh ya? Enggak. Enggak ya? Iya, untungnya enggak sih. Untungnya enggak. Gimana sih bahasa Ya, gue? gue jadi bingung deh. Untungnya enggak. Iya, maksudnya aku kalau berdoa itu aku memang nggak pernah minta itu. Mintanya tuh lebih ke sehat walafiat. Dan cuan. Iya, pekerjaan lain ya begitu. Oke, nah ini salah satu orang yang mendukung karir kalian dari kecil adalah almarhum papa katanya nih. Ini kata kreatif lo ya. Itu ya. Kita dapat info dari siapa? Pasti Iin. Tapi takdir Tuhan, papa meninggal dunia saat kalian baru memulai karir dan belum sempat lihat kalian sesukses sekarang. Yes. Unfortunately. Asik. Pakai bahasa Inggris. 99 ya. Kesannya pinter gitu nih. Ya lu enak ngomong bahasa Inggrisnya cascistus lah, gue harus mikir dulu pakai translate. Gimana iya? Iya, papa tuh meninggal tahun 99. Tahun 99. Jadi sakitnya sebenarnya udah lama gitu. Tapi di tahun 99 itu di bulan Juni ini dia akhirnya Berarti umurnya 26 tahun nih udah ninggalin ya. 24 tahun, sorry. ya selama itu. Coba bener kan? Hitungannya. Bener. Anak gue lahir tahun 99 soalnya makanya gue apal. Oh iya bener. Ya, Bukan karena gue pinter ngitung ya, enggak. Iya, jadi akhirnya beliau gak sempat ngelihat kita Berumah tangga, menikah, terus punya cucu, punya anak lagi gitu kan. Terus nggak bisa ngelihat dia 3,5 tahun di ikatan cinta. Jadi nggak bisa ngelihat aku kebeset-beset pas suster ngesot. Jadi sad sih, cuman that's life kan gitu. Ya udah. Apa sih yang paling dirasa kehilangan dari seorang papa? Yang waktu itu kan aku masih lumayan kecil ya, maksudnya. Dia masih umur berapa ya? Enggak, Kalau aku imut kan, sekali. kalau aku mau Si Cika tuh mau 17 sweet tahun. 17, mau 17. Enggak kecil dong. Cikanya. Lo berapa? Berarti aku masih 15 tahun. 14 lah ya. 13-14 deh. 13 14. Cuman kan kalau zaman dulu 13-14 tahun tuh kayak masih yang cimit banget. Aku tuh masih yang kayak gitu. Iya. Kalau aku udah 17 SMA kan, aku udah SMA tuh. Kalau aku sih, bagi aku tuh kayak kehilangan sosok, ya kehilangan sosok seorang ayah sih, tapi aku kayak hilang gitu loh, kayak soalnya kan aku kan deket banget juga sama almarhum kan, aku kan pengen deket sama papa kan. Bisa mundur dikit gak? Sorry. Oke. Iya, maksudnya aku kan paling deket sama papa gitu loh, jadi pada saat kehilangan almarhum tuh kayak berasa banget gitu loh, bener-bener berasa banget sih. Jadi sosok yang aku idam-idamkan, dia kan Superman bagi aku kan, kayak hero bagi aku gitu kan. Iya, terus hilang tiba-tiba. Pakai cawat, pakai celana ketat itu udah berarti tuh. Iya, Tapi nggak di luar ya, Bun. Tiba-tiba hilang aja gitu, jadi kayak gimana ya, hilang harapanku. Oke, hilang perawanku. Iya, umur 17 tahun udah hilang perawan deh. Gitu, kalau aku sih gitu. Kalau Lia waktu itu mungkin masih 13-14 tahun gitu ya. Yang paling kehilangan siapa antara berdua? Aku ya pasti ngerasa kehilangan juga gitu. Cuman bukan Yang paling terpukul? dia. Aku sih yang paling terpukul. Gitu. Sakit dong. Sakit dong gue jadinya Terpukul. Enggak gitu konsepnya. Iya, orang lagi Bunda tuh lagi pengen mengarahkan kita ke sedih-sedih loh. Lu ngajakin bercanda mulu deh tadi. Kagak, GR. Lo kelamaan di puncak sih lo. Kok
emosi ibu. Iya sih, Maaf ya ibu ya. Maaf ya, maaf. Udah makan belum sih? Udah. Masih lapar ya. Oke, next. Oke, perjuangan terberat kalian berdua setelah papa nggak ada. Ini kan kalian berdua tuh berapa bersaudara sih? Berempat. Berempat. Cowoknya berapa, cewek berapa? Semua perempuan. Semua perempuan. Jadi Ini benar-benar kehilangan sosok papa nih ya. iya. Jadi kita cuma barengan sama mama dan waktu itu tahun 98 itu kan kami kan keturunan Cina. Papa tuh Chinese, Cina Medan. Tahun 98. Tapi kulitnya nggak ada yang Cina nih ya. Kalau Berarti misalnya kalian dibuka Cindo nih ya. sebenarnya. Iya. Ini kalau misalnya dibuka nih ya ada bekas bikininya itu putih bun. Yang paling Cina di antara kita berempat itu dia sama yang paling bontot. Oh berarti lo ngetan tiap hari di Bali Iya. ya? Oke. Jadi waktu tahun 98 itu 9798 yang ada kerusuhan itu. ya 98 itu papa kerjaannya langsung drop. Dia kan percetakan. Terus udah gitu kita yang kayak aku sih jujur li gitu ya, dulu tuh sempet parno banget karena kita kan tinggal di daerah Jakarta Barat yang dimana notabene-nya banyak banget Chinese dan korban juga gitu kan. Jadi setelah tahun 98 itu dimana semuanya kita lagi pada drop karena kerjaan papa gone gitu. Terus mau nggak mau savingnya itu terpakai untuk kita kayak ngedekem di dalam rumah nggak kemana-mana gitu karena parno kan gitu. Malah sempat yang kayak kepikiran harus pindah mungkin atau apa gitu. Kayak daerah Jaksel. Oh iya. Jaksel kayak lebih aman kayaknya. Kayaknya ya. Sampai pagar rumah kita juga pagar kita rumah silangin juga itu. Disilangin itu bilang pribumi lah apa kayak gitu-gitu gitu. Jadi semenjak itu kita karena udah ngedrop mulainya lagi itu jadi agak berat, tapi untungnya Mas Aditya Gumai itu sangat membantu kami banget gitu. Yang kayak ya udah ini kan kita tiap minggu pasti ada kerjaan gitu. Jadi masih tetap ada show Lenong Bocah, terus nyanyi Kring-kring olala. Ya kring-kring olala dulu yang memang harus live setiap hari gitu. Jadi alhamdulillahnya terbantu dengan itu gitu. Tapi pas bokap meninggal, itu langsung yang kayak Drop lagi. ambruk semuanya. Ambruk semuanya lagi. Ini ambruk secara ekonomi tuh ambruk secara mental. Both, karena di saat itu ya as we all know gitu kan 98. Spek English terus dia spek Oh iya, English. maaf. Spek English. Soalnya rumahnya tuh kayak villa gitu kan, jadi kayak yang aku berasa di Bali loh. Kayak berasa di Bali. Bali apa puncak nih? Bali. Dong, Bu. Kalau aku ke Bali. 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 Jadi di saat kita semua tahun itu kan banyak banget yang terpuruk gitu kan untuk ekonomi dan itu kan benar-benar krisis banget gitu kan. Nah jadi ya udah kayak yang mentally drop karena parno dengan kerusuhan yang terjadi di luar. Terus kerjaannya papa juga ngedrop dan di saat itu kita harus ngirit-ngirit segala macam. Terus ditambah lagi tahun 99, 1 tahun kemudian bokap meninggal gitu. So it was like Disaster bener-bener tuh ya, tsunami bus dia. itu kayak ditonjok ulu watunya terus naik ke kerobokan terus nyempusnya ke ubud-ubud gitu. Segitu ngenaknya sih. Kena banget sih kayak bener-bener kehantem gitu semuanya. Abis itu kayak bingung arahnya kita mau kemana ya nih. Kayak kita mau meja kayak ngeraba. harusnya 4 pilar gitu terus 1 hilang gitu. Jadi bingung. Agak jomplang gitu. Kita mau kemana gitu. Pada saat down itu akhirnya bisa bangkit kembali tuh gimana caranya? Nyokap sih. Yang kayak ayo Bikin duit. Kerja. Oh iya. Ayo bikin duit. Dan dulu mama Otak dagang ya masih ada ya. Kerja cuan gitu ya. Mama kan dulu kan udah di dunia entertain juga. Dulu kan sebagai makeup artist. Jadi teman-teman mama kan juga banyak. Coba deh yuk kita mulai lagi yuk kayak gitu. Itu berapa lama setelah meninggal papa tuh? Nggak Nggak lama sih, nggak Orang lama di sih. saat seminggu, pokoknya beberapa hari sebelum papa meninggal aja, itu kita tuh harusnya ngisi acara untuk acara besar di TV, awarding gitu.
dan itu kita harus ngikut karena kita satu grup dengan Lenong Bocah. Gitu. Jadi ya kayak ya udah mau kerja lagi ya udah kerja aja lagi aja gitu. Terus ada pas lagi papa lagi sakit juga itu kita ada show Lenong Bocah di Bandung. Gitu tadi ya sebenarnya kita juga nggak mau pergi kan, cuman ya Apa daya cuan lebih memanggil ya? Enggak gitu Bun konsepnya Bun. enggak Bun. Enggak dong. Tapi papa tuh tipe Chinese yang saklek gitu loh. Kayak yang mungkin dia didikannya juga keras dari orang tuanya gitu kan. Jadi yang kayak komit kalau kerja kalau kalian suka dengan jalur ini ya Tekunin. lo harus tekunin, lo Tekunin. harus jalanin dengan baik gitu. Jangan sampai mengecewakan orang lain gitu. Kalau mau jalur, tapi kalau bisa kata bokap tuh, tapi kalau bisa jangan cuman satu aja lu pelajarin. Misalkan lu suka dinyanyi, jangan nyanyi aja yang lu pelajarin. Entertain itu kan banyak, ada dunia acting, ada dunia host, ada dunia nari, ada dunia ini, lu pelajarin semuanya. Nanti yang paling diminati itu yang didalamin lagi. Dan akhirnya terbukti acting ya. Kalau aku dancer. Enggak. Kita awalnya nyanyi, Bun. Awalnya nyanyi banget karena bokap tuh demen banget tuh lagu-lagu yang zaman dulu tuh kayak Van Halen. Terus yang kayak Michael Bolton. Iya, gue ngeri salah penyebutan. Ntar lo kan komen Michael Bolton. Terus juga kayak Michael Jackson. Aku dulu tuh kalau lagi Ntar Michael dan Surok apa lagi? Iya itu benar-benar. Michael semua nih. Iya, Bon Jovi. Supply, Itu Air Supply. bokap Air Supply gitu. Jadi kata bokap, dulu kan kita masih zaman kaset kaset, kan. Ya, kita dengerin aja gini. Liriknya jangan sampai salah ya katanya gitu. Iya Pak. Dibaca yang benar, ntar kalau ini biar kalau nyanyi tuh Oh jadi bokap yang ini ya, yang ngajarin vokal ya? nggak ngajarin vokal juga sih. Itu liriknya dibaca, vokalnya harus keluar tadi tuh. Oh iya, Maksudnya tapi biar nggak yang untuk pronounce-nya teknik, baik. ininya. Jadi biar performnya baik di depan, terus kalau cara pelafalannya kalau bahasa Inggris takut salah kata kan gitu. Kita begini aja. Nah, gitu. Nggak bisa Pak Ika, nggak bisa gini. Jangan bilang nggak bisa. Tuh kan. Itu bokap ya. Jangan pernah bilang nggak bisa. Lu bisa. Gitu. Berarti kenangan manis sama bokap yang paling diinget apa sih? Ih banyak banget. Yang paling banget. Aku tuh pengen Barbie yang diidam-idamkan banget lah. lu perempuan banget ya. Dulu iya. Dulu iya. Jadi Barbie, aku tuh pecinta Barbie banget gitu. Cuman untuk ngedapetin Barbie itu, naik turun gunung kayak ninja Hattori gitu. Nunggunya lama banget. Karena harus belajar, terus harus nilainya bagus, terus nggak boleh apa namanya? Nggak boleh jelek nilainya apalagi. Bukan karakter sendiri tuh nggak boleh yang kayak tiba-tiba ngambekan gitu-gitu. Jadi karakternya tuh harus baik juga sebagai seorang manusia kayak gitu-gitu. Jadi digempar pokoknya Digempar dari abis. kecil. Soalnya didikannya ya kita juga lumayan keras ya. Itu kenangan manis apa kenangan sedih itu ya? Digampar tuh manis kayak itu. Kalau Kalau kita bukan digampar maksudnya yang Dia benar-benar kayak di ini kan di tempat gitu loh. Soalnya kan setelah itu kan kita ada hasilnya. Jadi itu termasuk kenangan manis kita semua. itu sih buat aku manis gitu kayak yang Oh kenangan manisnya orang Medan tuh gitu ya. Wah gitu ya. iya kayak yang hajar. Iya. Jadi benar-benar yang kayak untuk ngedapetin sesuatu tuh jadi dikasih memori di kita untuk you need to work hard gitu, belajar yang baik, terus gapai itu semua dengan kemampuan lo gitu. Oke. Nah tapi kalau misalnya nyokap kan sebagai seorang perempuan sendiri, dia udah nikah lagi nggak? Iya. Enggak. Sampai sekarang nggak nikah ya? Takut kali ya diceremohin. Sama kita kali ya mulutnya kan kita kan pedes-pedes. Tapi kalau nikah lagi boleh nggak? Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita mah nggak ngelarang. Cuma mungkin dia juga banyak milih kali ya. Speknya ketinggian. Mungkin. Budgetnya cuma untuk Sony Alpha tapi mintanya Alexa gitu kan. Jadi ketinggian. Ketinggian. Gitu. Gimana dong? Tapi kita nggak pernah ini kok, nggak pernah. Mama jangan nikah lagi ya, mama nggak boleh gini enggak. Kita nggak pernah. Pernah ada di fase itu nggak? Mama jangan nikah lagi, awas ya gitu. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Oh. Justru mama pernah ngenalin ke aku. Pacar. Yang pernah deket dia bilang gitu.
Terus Pacar habis lah itu, ya. Kok enggak ke gue ya, Nek? Enggak, karena kan lu di Bali. Jadi dia yang di Oh berarti Jakarta kan sekarang aku. dong, 15 tahun ini belakangan kemarin, dia. kemarin. Dia udah tinggal di Bali dia. Pernah dikenalin, terus habis itu tiba-tiba ternyata tuh laki ghosting. Terus nyokap gini, mau tahu nggak kah gitu. Mama masih ketipu gitu. Iya. Mau tahu nggak? Masa di gini tiba-tiba hilang. Terus tapi maksudnya barang atau apa segala macam gitu nggak aman-aman aja kan? Ya enggak sih, cuman kan kok ditinggalin ya gitu. Itu lokal tuh, itu interlokal tuh cowoknya. Lokal. Oh lokal. Oh pernah nyokap. Lucu banget. Lucu banget. Pernah banget. Kan aku nggak susah ya ngomong bahasa Inggris kan ya. Dia kayak kenalan sama orang luar gitu kan ya. Kak, ini ngomong bahasa Inggrisnya kayak gimana? Salah nanya, harusnya nanya ke Lia, jangan nanya ke Ika. Gitu. Ika mah kagak ngerti, harus buka translate juga ada gitu. Jadi akhirnya mama, yaudah deh mama belajar sendiri aja kayak gitu. Nah tiba-tiba udah mau gitu. Enggak ini juga, udah hilang juga. Hilang. Oke. Jadi mungkin kayak cuma perlu temen ngobrol, kayak temen bicara doang sih enggak ya. Tapi hal yang paling diingat dari ajaran nyokap? Selalu ingat Tuhan. Ingat nggak? Lumayan. Maksudnya aku mah realistis aja ya, kadang ingat kadang enggak gitu, tapi diusahakan selalu untuk mengingat gitu. Karena kan punya anak jadi harus kasih contoh juga kan. Gitu. Tapi itu sih nyokap tuh selalu bilang jangan pernah lupa Allah Subhanahu wa taala. Lu gak ada lu di dunia ini kalau bisa kagak ada Allah lu. Gua mau perantara aja, lu keluar dari wah udah panjang. Ngomong gitu tuh. Panjang lebar. Sholat lu kalau kagak sholat kan dilihat sama anak lu, dia nyontoin lu kan. Oh iya juga sih, iya mah iya gitu. Mama kan kalau cara ngomongnya begitu sama kita. Medan ya? Yang Medan berarti yang Papa. Sulawesi Oh nyokap Sulawesi, oke. Tinggi juga kan adanya. Iya, Makassar bukan? Bukan, Kendari. Oh Tapi ada Kendari. darah bugisnya. Kalau Bugis-Bugis Makassar kan kenceng kayak Surabaya juga, iya. Donya tinggi. Gimana tuh? Do tinggi gimana? Do tinggi banget. Enggak kedorong ya gitu loh. Do tinggi banget. Oke, kalian sebagai kakak beradik perempuan 4 nih ya. Yang paling parah berantem ngapain? Sampai diem-dieman atau Kita tuh berantem, tapi habis itu sebenarnya hal-hal kecil gitu yang nggak penting sebenarnya untuk diberantemin. Saat itu bacot-bacotan, habis itu Udah hilang gitu doang. Jadi nggak yang gimana Iya, makanya bingung kalau misalnya ditanya, Makin tanya berantem. lu pernah berantem gak sih? Ya pernah gitu, tapi pernah. mau pukul-pukulan pernah? oh, enggak. Nggak berani juga. Berarti perempuan banget. Enggak, Perempuan kita banget. kalau misalkan Enggak, soalnya kalau gue pernah. Kakak sama kakak perempuan gue pernah berantem pukul-pukulan. Sama adek gue kepuk-kepukan kaleng juga pernah. Oh my. Makanya gitu kan. Kan gue juga berlima perempuan. Oh cewek semua juga. 6 satu cowok yang paling tua, 5 kan perempuan. Kan mulutnya kenceng, mulutnya kan ada 3. Gue kenceng kan. tapi ya kita begitu. Jadi kalau kesel langsung ngomong. Enggak, lu gini. Udah saat itu kelar juga. Ya palingnya cuman ya nggak lama juga sih. Oke. 2 tahunan. Enggak. Jadi emang udah gitu doang, enggak berani. Enggak. Karena gini, aku tuh balik lagi selalu nginget kayak yang kita tuh cuman sisa berlima gitu kan, cewek semua juga gitu. Kalau misalnya kita nggak balik ke keluarga lagi, mau ke siapa gitu. Ya. Jadi ya udah. Jadi kompak banget nih kakak beradik dan ibu ya. Alhamdulillah. Wah. Besti. Walaupun terkadang ada yang bosi ya. Yang paling bosi siapa? Iya. Oh wah. Berarti lu anak kedua. Kedua. Oke, berarti paling bosi dan paling dominan nih dia berarti nih ya. Aku alfa Banget sih dia. Dia alfa banget sih. Dia delta ya. Alfa tapi bingungnya dia seneng Barbie loh. Gue bingung loh ya. Makanya tadi seneng Barbie. Gue tuh gak pernah seneng boneka loh seumur hidup itu, gak tahu kenapa ya. Dia suka banget Itu sih suka ya. hal yang cantik, tapi jangan ke body aja gitu. Enggak, takutnya nggak cocok gitu. Oh gitu. Karena perawakannya jalannya tuh ya gitu, sengen gitu. Anak lu demen Barbie?
dia demen Barbie karena gue kasih tau main Perempuan. Main perempuan gitu. mainannya tuh mainan perempuan gitu. Dia malah pernah, kamu kok nggak pernah beliin aku mobil-mobilan, dia bilang gitu. Lah mau ngapain gue beliin lu mobil-mobilan, gue bilang. Ini Anakku perempuan. Terus kayak kenapa adek punya mainan mobil-mobilan? Dia laki. Gue bilang Adik itu maksudnya anaknya adiknya ya anaknya adik kita. Karena kalau gue kan emang dulu kecilnya memang senengannya mainan pesawat-pesawatan. Gue tuh nggak pernah seumur hidup suka sama boneka, sorry. Paling apaan sih ini mainan gitu. Makanya gue ada orang seneng sama Barbie itu gue bingung loh. Maksudnya wow gitu loh. tapi Bunda dulu main ini nggak yang orang-orangan yang dipasang-pasangin baju gitu? Enggak. Oh my. Pokoknya boneka enggak dah pokoknya. Itu bukan boneka, Bun. Apapun pokoknya yang Tapi berbentuk. yang cantik-cantik itu enggak ya? Enggak. Oh. Gue paling ya masa kecil gue pencaksilat, bukan pencaksilat, karate, kempo gitu-gitu. Dia kayak Iin. Main gini gundu. Iya. Main gundu aku masih Main gundu. Main apa tuh engkle, main benteng-bentengan. Iya, benteng. Gila ya zaman dulu ya. Mainannya kayaknya beda sama zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kayak gadget ya. Kayak mainannya sekarang games. Iya, gadget semua rata-rata. Oke, plan ke depan karir. Ini kenapa bikin Wow The Sister lagi nih? Ya biar dapat duit lagi aja. balik lagi ya ke cuan lagi. Ujung-ujungnya duit ya. Terus juga biar kita punya karya bersama. Yes. Karena selama ini nggak pernah ada gitu. Maksudnya ada, cuman kan it's under somebody else gitu. Kayak misalnya di Lenong Bocah gitu atau di mana lagi sih? Kita nggak ada lagi. Jarang sih Nggak kita. ada gitu. Kita Jadi jarang, kita proyek masing-masing yang biasanya. Kita berdua banget tuh nggak ada sama sekali gitu. Dan makanya kenapa? Tapi kan kalian pisah kota. Gimana misalnya mau ngonten bareng? Bolak-balik Bun. Kayak sekarang nih aku ke Jakarta, tapi bulan April sama Mei kemarin karena suamiku lagi nggak ada di Indonesia, jadi Cika yang ke Bali. Gitu. Ganti-gantian aja Bun. Iya. Itulah mudah-mudahan Wow The Sisters-nya bisa lancar terus aja sih. Gitu. Amin. Sama. Ini boleh sama suami nih ya? Boleh banget. Boleh. Disupport banget. malah ya. Disupport banget sama Papi. Sayangnya nggak disupport duit, kayaknya ntar gue minta deh. Atau jangan-jangan laki lo udah mulai kayaknya gue mulai kekurangan duit, bini suruh kerja deh. Nggak, jadi apa namanya? Pokoknya berharapnya mudah-mudahan bisa dapat uang jajan yang kayak Bunda bilang. Uang jajan untuk kita buat sendiri. kita. Oke, kita udah selesai banyak ngobrol tentang keluarga, tentang karir, dan kita doain mudah-mudahan Wow The Sister bisa bergema lagi, menyala sister lagi di dunia entertainment Indonesia. Pokoknya makin jaya. Amin. Banyak endorsement. Amin. Dan kalau tadi bilang mau nyanyi lagi, mudah-mudahan bikin lagu yang hooknya dapet, yang lucu. Kayaknya harus dipegang Bunda Maya deh. Kita pegang ya. Iya pegang ya. Pegangnya. Udah running tuh. Udah running kita. Ya wes, makasih Cika dan juga Lia udah mampir sama Pejaten, and see you in the next content. Bye-bye. Bye.